Om Swastiastu, umat Hindu sedharma yang pedanda cintai. Marilah kita selalu menerapkan, yaitu menjalankan 5M. 5M itu di zaman sekarang ini, yaitu 1, jangan lupa mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjaga kesehatan. Yang kelima, mentaati protokoler apapun instruksi dari pemerintah. Baiklah para pemirsa umat Hindu yang berbahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pedanda temui semua dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu kembali dengan Ide Pedanda Gede Kaca Channel. Dalam kesempatan yang baik ini, pedanda akan memberikan penjelasan tentang Siwa Sesana Kawikon, khususnya tentang apa itu yang disebut Baruna Tatwa. Jadi Ida Sang Hyang Baruna sebagai Hakim Agung secara niskala. Maka dari itu Ida Pedanda sebagai Sang Brahmanem menjalankan agama identik seperti Sang Hyang Baruna itu sendiri. Baiklah para pemirsa yang budiman, pedanda akan memberikan penjelasan yaitu tentang apa itu Baruna Tatwa, yaitu khususnya tentang Siwa Sesana Kawikon. Yang pertama yaitu Iso Dandosio Barunem. Ida Pedanda itu selaku atau sebagai legislator, pembuat undang-undang, dan selalu berdasarkan sastra sekaligus menjalankannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Rajni Dandosio Darohisah. Ida Pedanda Sang Brahmanem identik ide sebagai yudikatif, yaitu sebagai hakim agung dalam memberikan punishment atau keputusan, dan selalu juga memberikan suatu keputusan berdasarkan sastra. Yang nomor 3 yaitu Iso Sarwasya Jagate, yaitu Ida Pedanda Sang Brahmanem sebagai eksekutif, membuat suatu keputusan dalam menjalankan agama. Tidak boleh lepas dari sastra itu sendiri. Yaitu yang nomor 4, yang terakhir, yaitu Brahmanem Weda Paragam. Jadi pedanda itu dalam berpikir, berbicara, berbuat atau berlaksana selalu berdasarkan sastra. Tidak boleh lepas dari sastra. Karena Ida Pedanda Sang Brahmanem tidak mengenal
yang namanya ADART atau SOP. Pedanda itu hanya mengenal yaitu siwa sesana kawikon. Maka dari itulah dalam menjalankan agama, pedanda harus selalu berpedoman kepada sastra. Jangan sampai keluar atau lepas dari sastra itu sendiri. Karena kalau ide pedanda Sang Brahmanam yang disebut Metri Jati, yaitu sebagai meraga suci, disebut meraga suci, menjalankan kesucian sekaligus disucikan dalam ajaran agama Hindu. Maka dari itu, sesuai dengan lontar Adiparwa, pedanda itu disebut Siwa Sakala. Siwa Sakala itu sendiri. Maka dari itu, pedanda sebagai Sang Brahmanam harus betul-betul hati-hati dalam mengemban tugas. Maka dari itu, pedanda Sang Brahmanam tidak boleh diintervensi. Tidak boleh juga mengintervensi kalau bukan ranah Ratu Pranda, tugas Ratu Pranda, fungsi Ratu Pranda, sekaligus tanggung jawab Ratu Pranda. Ratu Pranda tidak boleh terlalu jauh ikut campur, khususnya urusan kepemerintahan. Jadi ide pedanda Sang Brahmanam dalam menjalankan tugas, peran, tanggung jawab selaku pedanda, yaitu betul-betul berbicara, berlaksana dengan cara dini, cara ditu. Saja, yaitu boleh saja yang disebut desa kalopatra, tetapi tutur, tata, titi, tutut, tetap, tetes, itu ada 6. Yaitu Purwa Desta, Kuna Desta, Loka Desta, Allah dening Sastra Desta. Boleh saja Purwa Desta, Kuna Desta, Loka Desta dijalankan asal didasari oleh sastra itu sendiri. Maka dari itulah para pemirsa yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini tolong hati-hati, khususnya untuk membuat suatu kesepakatan. Jangan sampai membuat kesepakatan di luar sastra yang kita miliki. Maka dari itu siapapun dia dalam membuat suatu keputusan harus didasari oleh sastra, yaitu agama itu sendiri, yaitu kebenaran, budaya itu aturan, yaitu adat itu adalah etika, yaitu kebenaran, estetika, etika. Nah, itulah yang perlu kita jaga bersama. Tidak boleh membuat suatu kesepakatan di luar sastra itu sendiri. Karena kalau sampai lepas dari sastra itu sendiri, umat atau masyarakat Hindu pada umumnya akan menjadi kebingungan. Perlu saya tegaskan, ide pedanda Sang Brahmanam tidak mengenal yang namanya, makanya ide pedanda Sang Meraga Suci, Sang Brahmanam menghukum diri sendiri. Kalau seandainya terjadi kekeliruan, kesalahan, cepat introspeksi diri dan selalu memohon petunjuk dari Sang Nabi.
Ya, jangan sampai kelewat batas. Kalau sampai kelewat batas itu sudah ranahnya pemerintah, karena kita hidup di negara Republik Indonesia. Harus kita juga sebagai pedanda Sang Maraga Suci, Sang Brahmanam, betul-betul menghormati apa atau hukum yang dijalankan oleh negara kita sendiri. Gitu. Ya baiklah para pemirsa yang berbahagia, ya jadi mudah-mudahan apa yang pedanda sampaikan sekarang ini, khususnya bagi generasi muda yang ingin melaksanakan kesucian, siapapun dia tidak ada larangan. Asal jangan lupa yang paling pertama yaitu pelajarilah Siwa Sasana Kewikon itu sendiri. Maka itu ada dalam rontar itu disebut bang-bang guru, bang-bang sisyo. Artinya seorang sisyo tidak boleh sembarangan menunjuk atau mencari guru nabe. Nabe pun tidak boleh juga sembarangan atau menunjuk mencari sisyo murid itu sendiri. Jadi agar ke depan tidak terjadi kekeliruan, karena zaman sekarang yaitu disebut zaman Kaliuga. Jadi pedanda sebagai Sang Brahmanan, Sang Maraga Suci yang disucikan dalam ajaran agama Hindu harus betul-betul ekstra hati-hati membawa diri pada khususnya. Baiklah para pemirsa yang berbahagia, itulah yang bisa saya sampaikan khususnya tentang apa itu yang disebut Siwa Sasana Kewikon, khususnya tentang Baruna Tattwa itu sendiri. Terima kasih kepada para pemirsa yang sudah mendengar atau membaca apa yang saya sampaikan pada saat sekarang ini. Terima kasih, sampai jumpa di episode yang akan datang. Sinap Ratu Pranda dengan Prabu Santi. Om Santi 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 Om.